teman-teman, ternyata koleksinya DC nggak cuma di sini. Saya sih udah pernah datang, tapi mungkin teman-teman di luar sana belum begitu tahu tepatnya di mana karena ini nggak begitu ke expose. Kita langsung jalan aja ke ruko keduanya. Katanya di sana juga full sama ikan-ikan. Di mana tempatnya? Sebelah. Ayo kita langsung ke sana ya. Kita nyampe guys di markas tradisi yang kedua. Begitu kita datang, langsung kita disambut sama lukisan ini. Lukisan ini bukannya mahal banget guys, karena gede banget ini, sampai ini saya sekitar 1,8 meter aja masih gede. Foto Mike, foto dulu situ buat thumbnail. 1, 2, 3. Dah. Ayo sini ke atas. Ayo. Langsung kita ke atas guys, ayo. Dari sini penunggunya itu sebenarnya yang jaga, kalau kalian ikutin YouTube saya itu namanya Mr. Lee. Kita langsung aja panggil Mr. Lee. Mr. Lee, halo. Oh, ternyata ini dia sama kita guys. Ini kenapa showroomnya gelap banget nih? Emang sengaja gini? Sengaja digelapin. Oh, bisa dinyalain nggak lampunya ya? Boleh. Kita suruh aja guys. Mr. Lee, di sini ada berapa orang Mr. Lee? Di sini bakal yang terisi ada 40. Sebenarnya pertanyaannya adalah memanage 40 nama koleksi ini susah. Kira-kira apa aja sih kiat-kiatnya kalau kita mau pelihara arwana sebanyak ini itu gimana? Super gampang sih, saya juga di sini dibantu, nggak sendiri, ada berdua. Tapi yang paling penting kalau mau pelihara baik ini kalau nggak salah filtrasinya ya bagusnya. Nah kita langsung bahas aja nanti filtrasinya kayak apa, karena filtrasinya di sini ribet banget, bikin saya pusing. Nanti kita tanya-tanya, kamu ngerti nggak? Saya kurang begitu paham. Oke, mari kita aja langsung sama ke Ronald. Ayo kita lihat ikannya kayak apa. Ternyata di sini ada fans saya. Enggak. Ada tamu yang lagi berkunjung, kita langsung tanya-tanya yuk tamunya yuk. Halo, nama siapa tadi? Maural. Maural. Ini namanya Maural. Yang itu ini. Sini. Bima ya? Bima Maural. Ini kayaknya masih muda nih, kalau dilihat-lihat umurnya kayak masih SMP. Ya, SMP. Di SMP. Saya mau nanya sih, Maural. Nah Maural, kenapa suka sama ikan arwana? Kenapa? Maksudnya ada yang suka karena arwana, makannya garam, berenangnya bagus, bisa gede. Nah, kamu kan mainan predator, kenapa bisa memutuskan untuk ingin lihat-lihat ikan arwana? Kalau arwana kan warna itu bagus ya, merah. Terus cara berenangnya juga itu beda sama ikan yang lain. Jadi bisa dibilang arwana ini ikan eksotis primadonanya dari Indonesia. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Indonesia harus bangga karena ini salah satu kekayaan kita dan tidak bisa diproduksi di tempat-tempat lainnya. Yaudah. Luar biasa.
bukan channel cuman ngeliat ikan dan memang selalu harus ada edukasi di channel saya. Saya mau bahas, mau edukasi kalian teman-teman, dan kali ini mungkin yang bisa saya edukasi adalah tentang filtrasi. Jadi kalau saya lihat di showroom ini ada 2 jenis filtrasi. Jadi ada top filter, ada sump filter, dan juga ada central filter sebenarnya cuma belum jadi. Jadi nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, kita langsung aja tanya ke pakarnya. Kalau misalnya top filter itu kelemahannya apa, kelebihannya apa, penampakannya kayak apa, isinya apa, langsung aja kita mulai dulu nih. Jadi kita tadi membahas yang top filter. Nah, top filter itu dari apa nih buatnya, terus isinya apa aja, terus kelemahan dan kelebihannya apa kurang lebih. Oke, di sini kita untuk top filter kita ada pakai 2 macam filter. Satu top filter yang plastik seperti itu ya. Nah, di sini. Oh, ini yang murah banget nih ya. Ini filter biasa banget. Ini filter hanya bisa simpen media mekanis. Kapas doang. Ya, ini isinya dalamnya cuma kapas. Kapas doang, guys. Kapas doang. Filter seperti ini nggak punya media biologis. Dan Oke. kalau kelebihannya filter seperti ini adalah dia satu biayanya murah banget. Murah banget ya dong. Ya, tapi dengan filter seperti ini kita diwajibkan ganti air lebih sering daripada Biasanya. karena nggak ada media biologis yang mengurai amonia. Ya, oke. Nah, selanjutnya ada top filter yang kayaknya saya lihat lumayan gede nih kalau dilihat panjangnya sesuai dengan akuariumnya sendiri ya. Nah, ini disebutnya top filter talang atau top filter custom. Jadi panjangnya menyesuaikan panjang akuarium kita. Biasa bahan terbuat dari bahan talang air atau ada juga yang dari kaca. Dari kaca, oke. Ya. Dan biasanya dibikin berapa chamber atau berapa ruangan tuh? Top filter seperti ini biasa dibikinnya minimal 3 ruangan. Karena pertama itu ruangan untuk filter mekanis, kedua untuk filter biologis, dan ketiga itu untuk air turun gitu, chamber Oke. outputnya di situ. Nah, biasa orang simpen UV di chamber terakhir. Oke. Nah, filter mekanis itu ada apa? Definisinya adalah filter yang mengurai atau memfilter Zat-zat padat di air. zat padat. Ya. Jadi zat padat itu dipakai filter mekanis. Ya, pokoknya yang kita bisa lihat, kotoran yang kita bisa lihat itu tersaik di Jadi filter kayak mekanis. kapas, Ya, Japnet, betul. itu ada apa lagi ya? Yang warna hitam itu Ada sponge, biofoam juga biofoam. bisa. Oke. Nah, selanjutnya filter biologis itu adalah filter yang yang menyaring kotoran yang tidak terlihat Tidak oleh terlihat. kita. Jadi seperti amonia, kadar amonia gitu. amonia itu kotoran ikan ya. Ya, jika ikan tiap hari itu mereka buang kotoran, mereka pipis, berak, jadi ada kotoran amonianya naik kan. Oke, nah ada berapa jenis filter biologis? Contohnya kalau nggak salah ada biobol. Biologis itu banyak banget sih sekarang produknya. Pokoknya ada biobol, ada keramik kering, ada biofoam, ada kristal bio. Banyak lah sekarang Nah, filter-filter itu yang ada Toples membedakan juga. itu yang membedakan teman-teman adalah area dari medianya itu ya. Oh, Jadi ya. semakin surface areanya banyak, dia akan lebih mampu menyimpan bakteri baik. Betul, ya. Oke. Nah, ini kalau kelemahannya dan kelebihannya apa ya kalau filter dari talang sama yang ini tadi? Kalau kelebihan dari talang ya kelebihan yang kelihatan banget itu dia punya chamber banyak, jadi kita bisa simpen media biologis di sini. Sedangkan di filter top filter yang sebelumnya itu hanya Kecil. mekanis saja. Jadi untuk urusan amonia dia nggak bisa handle. Kalau yang ini kita bisa handle. Oke. Tapi kekurangannya ada juga dong pasti ya. Kekurangannya ada juga kalau filter seperti ini dibandingkan dengan sump filter yang besar di bawah. Nah, filter seperti ini kan volume air tidak menambah banyak. Jadi kestabilan air tidak sebagus dengan filter yang kita mempunyai sump bawah. Ya, apalagi kalau di tanning ya kan. Ya, kenapa kalau di tanning kan tanning itu agak panas ya lampunya ya. Kadang-kadang membuat air jadi lebih hangat. Jadi suhunya Suhunya fluktuatif lebih banget. fluktuatif. Nah, jadi teman-teman di rumah juga harus tahu kebutuhannya apa dulu nih, apakah di tanning, apakah ditaruh di outdoor, Oh ya. apakah di dalam rumah doang gitu. Kalau jangan-jangan kalau yang di dalam rumah doang cukup dengan filter atas ya. Ya, kalau di dalam rumah nggak kena sinar matahari langsung dan ikannya hanya satu di akuarium, biasa filter talang seperti ini sudah lebih dari cukup. Apakah kita betul-betul isi medianya yang sesuai. Oke. Thank you Ronald. Nah, kita langsung lagi lihat ke penampakannya sump filter itu kayak apa. Nanti kita langsung bahas detail temper-tempernya, flow airnya gimana. Langsung aja ikutin, jangan di skip videonya. Ya, masih bersama saya Mike Red, Michael dari MikeRed.vlog.
Kita akan bahas sekarang filter yang kedua, itu filter Samteng. Tapi kalau dilihat-lihat nih filternya kapas doang guys. Bener-bener kapas doang sama ada japmet sedikit. Nah, Ada media tuh. jadi filter ini boleh jelasin flow-nya seperti apa? Jadi ini tipe filter Sambawa. Sambawa. Nah, Sambawa itu sistem kerjanya adalah air masuk dari filter bawah, tumpahannya turun melewati pipa yang disebut overflow. Oke. Nah, overflow itu turun ke sistem filter pertama. Nah, itu air turunan masuk ke chamber pertama di sini. Chamber Mekanis. pertama mekanis. Untuk filter mekanis ini kita menggunakan kapas doang untuk chamber pertama. Dan untuk chamber kedua kita ada filter biologis. Kita di sini pakai japmet. Japmetnya pun kita nggak full. Ini posisinya hanya pakai sekitar 5 lembar dan ukurannya kira-kira 50 kali 20 cm. Coba di zoom out. Nah, jadi ini kurang lebih penampakan filternya dari Champion Ronald LDC yang biasanya kita lihat semua filter itu penuh dengan biologi filter, tapi ini cuman diisi japmet 5 lembar dan kapas, dan bisa dilihat ikan-ikannya juga semua merah. Jadi pertanyaannya adalah sekarang, jadi apa filter biologis itu butuh kapasitasnya berapa gitu? Maksudnya butuh berapa banyak untuk seekor ikan arowana? Kenapa lu cuman pakai gitu doang filternya? Apa alasannya dibalik? Peruntukan kita memakai filter ini sebenarnya secara filtrasi ikan arowana nggak perlu yang terlalu mewah ya. Apalagi kalau kita sering ganti air. Kalau di sini kita ganti air seminggu 2 kali. Oke. Jadi setiap hari, biasanya di sini hari Senin sama hari Kamis kita ganti air. Nah, karena udah sering ganti air, filter kita pun menyesuaikan, nggak usah yang terlalu overkill gitu. Nggak usah terlalu padat. Padat. Jadi di sini kita penggunaan SAM ini supaya volume air bertambah. Dengan bertambahnya volume air, maka air jauh lebih stabil dibanding dengan volume lebih sedikit. Oke, nah ini berarti salah satu kelebihannya dibanding top filter tadi. Ya, menggunakan media biologi seperti ini itu sebenarnya udah cukup kalau untuk satu ekor arowana. Karena kalau dipikir-pikir, bayangkan kalau kita punya top filter ya, top filter kan space-nya kecil. Nah, kita masukkan media di sana pun sebenarnya jauh lebih sedikit dibanding kita punya media segini banyak di ikan filter. Jadi ini pun sebenarnya udah jauh lebih cukup. Jadi kita perlu diingat ya, kalau media biologis itu kan rumah bakteri bagus. Betul. Rumahnya bukan bakterinya ya. Bukan Jadi bakterinya. jadi sebenarnya berapa jumlah bakteri yang ada itu tergantung dari makanan dia. Semakin banyak makanan, semakin banyak bakteri. Makanan dia itu amonia tadi ya. Makanan itu dia mengurai amonia, kotoran ikan. Jadi kalau jumlah amonia yang di akuarium itu nggak begitu banyak, jumlah bakteri pun nggak bakal banyak. Jadi percuma ditaruh. Jadi kita kasih rumah segede-gedenya. segede banyak pun kalau makanannya nggak cukup ya dia bakterinya nggak bakal tumbuh, yang itu rumah jadi nganggur gitu. Jadi buang-buang. Iya, jadi kita mesti menyesuaikan dengan jumlah ikan dan frekuensi makan ikan. Dan kalau di arowana jangan salah ya, ikan makin besar itu kotorannya sama ikan medium mungkin lebih banyak ikan medium, karena ikan medium makannya lebih banyak. Oh, dan masa pertumbuhan juga kali ikannya. Iya, kalau ikan besar ini mereka makan di sini per 2 hari sekali setiap 2 hari. Oh. Ya, kalau ikan medium kan sehari bisa 2 kali makannya. Dalam proporsi jumlah porsi lebih banyak ikan medium dibanding ikan besar. Nah, UV ini gunanya untuk air tidak menjadi hijau. Oke. Nah, ini dijalanin 24 jam nggak apa-apa? Nggak apa-apa, UV dijalin 24 jam. Karena ada rumornya lebih ikan bisa copot. Enggak. Cuman kalau di sini kita untuk memperpanjang umur si lampu UV, kita nyalakan dengan lampu tanning. Jadi ketika lampu tanning nyala, baru UV nyala. Dan itu penting sih kalau lampu UV untuk kita kalau mau tanning ikan, karena kalau airnya keruh, hijau itu cahaya nggak bisa tembus, jadi kurang efektif untuk tanning ikan. Oke. Nah itu sekian video kali ini, semoga menjadi edukasi buat kalian semua, semoga menginspirasi, dan yang punya pertanyaan tulis aja di komen di bawah ini, sebisa mungkin bakal saya jawab, dan saya bakal konsultasi juga sama Ronald sebelum menjawab. Dan juga jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Udah sekian, sampai jumpa di episode berikutnya.